Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aula Indra Lestari dari Pendidikan Geografi 2018C, NIM 115. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang mitigasi bencana alam. Nah, sebelum saya menjelaskan atau memaparkan pengertian dari mitigasi bencana alam, atau mungkin dari kalian sudah ada yang mengetahui apa sih mitigasi bencana alam itu. Nah, saya akan memulai terlebih dahulu dengan pengertian dari bencana. Jadi, bencana adalah peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan faktor non-alam. Nah, bisa juga dikarenakan dari faktor manusia dan mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan juga berdampak pada psikologis. Nah, jadi bencana ini ada dua, yaitu bencana yang disebabkan oleh alam dan bencana yang disebabkan dari non-alam. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam. Nah, contohnya itu seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor ataupun yang lainnya. Jenis-jenis bencana alam yang pertama ada bencana alam geologis. Nah, bencana ini yang artinya berasal dari dalam bumi. Nah, contohnya itu seperti ada gempa bumi, gunung meletus, dan juga ada tsunami. Lalu yang kedua yaitu bencana alam klimatologis yang artinya bencana ini dipengaruhi oleh iklim dan juga cuaca. Nah, contohnya seperti bencana banjir atau banjir bandang, badai, angin puting beliung, kekeringan, dan juga kebakaran hutan. Lalu yang terakhir yaitu ada bencana alam terestrial. Bencana ini terjadi di luar angkasa. Nah, contohnya itu ada hantaman meteor. Nah, lalu ini adalah pengertian dari mitigasi bencana alam. Nah, mitigasi bencana alam ini berasal dari bahasa Latin yang artinya mitis atau jinak dan agare yang artinya melakukan. Nah, kesimpulannya yaitu mitigasi bencana alam adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana atau juga sebagai tahapan awal dari penanggulangan bencana alam. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis mitigasi bencana alam. Nah, jenis-jenis dari mitigasi bencana alam ada dua, yaitu mitigasi struktural dan juga mitigasi non-struktural. Gimana mitigasi struktural berarti artinya fisik dengan melakukan pembangunan prasarana fisik yang dilengkapi dengan penggunaan teknologi. Nah, contohnya yaitu seperti membuat waduk untuk mencegah banjir. Yang kedua, membuat alat pendeteksi aktivitas gunung berapi, lalu membuat bangunan yang tahan gempa, dan juga menciptakan early warning system untuk memprediksi gelombang tsunami. Nah, kalau mitigasi non-struktural yang artinya membuat kebijakan dan peraturan. Contohnya yaitu membuat undang-undang penanggulangan bencana sebagai upaya non-struktural dalam bidang kebijakan. Nah, selanjutnya ada pembuatan tata ruang kota dan juga melakukan aktivitas lain yang berguna untuk
penguatan kapasitas warga dalam mitigasi bencana alam. Mitigasi bencana gempa bumi. Nah, gempa bumi merupakan peristiwa yang menyebabkan getaran atau guncangan yang berada di permukaan bumi. Nah, gempa bumi ini biasanya disebabkan oleh adanya tumbukan antar lempeng dan juga adanya patahan aktif atau bisa juga berasal dari aktivitas gunung berapi. Nah, alat untuk mengukur gempa dinamakan seismograf. Lalu upaya yang harus dilakukan saat gempa bumi terjadi, yang pertama adalah harus bersikap tenang dan jangan panik. Kemudian lindungi area kepala dan anggota badan dari runtuhan bangunan, bersembunyi di bawah meja, dan bila memungkinkan untuk keluar dari bangunan, maka segera lari keluar dan menjauh dari bangunan. Nah, lalu kemudian bila gempa berada di sekitar pantai, maka segera menjauh dari daerah pantai apabila nanti gempa tersebut dapat berpotensi untuk terjadinya tsunami. Mitigasi bencana gunung meletus. Nah, menurut Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Indonesia memiliki 127 gunung api aktif dan saat ini 10% dari penduduk Indonesia mendiami wilayah rawan bencana letusan gunung berapi. Dan saat ini yang terpantau oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi terdapat 69 gunung aktif yang terpantau. Nah, dan contoh dari gunung api yang aktif mengeluarkan material vulkanik diantaranya yaitu Gunung Merapi, Gunung Agung, dan juga ada Gunung Sinabung. Nah, status aktivitas gunung api ini dibagi menjadi 4, yaitu aktivitas normal, waspada, siaga, dan awas. Nah, dan berikut ini adalah peta dari persebaran gunung berapi di Indonesia. Hasil letusan dari gunung api, yang pertama ada awan panas, ada lava, ada batu pijar, dan juga hujan abu vulkanik. Nah, upaya yang harus dilakukan saat terjadinya gunung meletus, yang pertama, hindari daerah lereng gunung, lembah, dan daerah aliran lahar. Kemudian mencari tempat terbuka dan melindungi diri. Kemudian kenakan pakaian lengan panjang, celana panjang, topi, dan pakaian lainnya yang dapat melindungi diri. Kemudian jangan lupa memakai masker atau kain untuk menutupi bagian mulut dan hidung. Dan pada hari Selasa kemarin ada kabar bahwa Gunung Semeru erupsi dan mengeluarkan lava pijar selama 13 kali. Dan pada saat ini masyarakat di sekitar lereng Gunung Semeru melakukan evakuasi mandiri dan pengungsian secara mandiri. Selanjutnya yaitu mitigasi bencana tanah longsor. Nah, berikut ini adalah gambaran dari peristiwa bencana tanah longsor. Nah, tanah longsor yang artinya perpindahan massa batuan. Nah, pada proses perpindahan massa batuan tersebut dapat menyebabkan tanah tersebut menjadi lemah. Nah, kemudian menyebabkan permukaan tanah tersebut menjadi turun atau longsor. Nah, ada 2 faktor penyebab terjadinya tanah longsor. Yang pertama adalah faktor internal, terjadi karena lemahnya daya ikat tanah. Kemudian pada faktor eksternal terjadi karena kemiringan lereng dan masuknya air hujan.
Nah, upaya untuk mencegah terjadinya bencana tanah longsor, yang pertama mengurangi tingkat keterjalan lereng permukaan maupun air tanah. Yang kedua yaitu membuat bangunan penahan atau jangkar dan membuat piling. Kemudian yang ketiga membuat terasering dengan sistem drainase yang tepat. Yang keempat yaitu menghindari membangun rumah, membangun fasilitas umum atau pemukiman di daerah yang rawan terjadi bencana. Kemudian yang terakhir yaitu membangun tanggul penahan untuk runtuhan batuan. Kemudian mitigasi bencana banjir. Nah, banjir merupakan genangan atau luapan air dalam jumlah besar. Nah, di mana suatu daerah tersebut atau daratan yang biasanya kering menjadi terendam air. Nah, hal ini biasanya disebabkan oleh hujan yang tak kunjung berhenti yang mengakibatkan meluapnya aliran sungai dan tindakan yang dapat mengurangi dampak terjadinya banjir. Yang pertama yaitu penataan daerah aliran sungai secara terpadu. Yang kedua yaitu tidak membangun rumah dan pemukiman di bantaran sungai. Yang ketiga yaitu tidak membuang sampah ke dalam sungai yang memicu dapat menyebabkan penyumbatan aliran pada sungai. Lalu pemasangan pompa untuk daerah yang lebih rendah dari permukaan laut. Selanjutnya, melakukan program penghijauan daerah hulu sungai. Dan upaya yang harus dilakukan pada saat banjir terjadi, yang pertama adalah matikan aliran listrik di dalam rumah. Hal ini sangat dianjurkan karena dapat memicu terjadinya konslet pada listrik yang menyebabkan kebakaran. Lalu yang kedua yaitu mengungsi ke daerah aman banjir. Yang ketiga yaitu hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Nah, yang keempat yaitu amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi sehingga tidak terjangkau oleh air. Dan yang terakhir yaitu jika air terus meninggi, segera hubungi instansi terkait masalah bencana banjir. Selanjutnya akan membahas tentang siklus penanggulangan bencana. Nah, pada tahap siklus penanggulangan bencana yang pertama kali dilakukan yaitu pencegahan dan mitigasi. Nah, pada tahap ini bencana tersebut belum terjadi. Nah, sehingga kegiatan yang dilakukan pada tahap ini yaitu public education atau memberikan pelatihan kepada masyarakat, mengedukasi mengenai informasi-informasi tentang bencana alam serta cara penanggulangan bencana alam tersebut, serta melakukan pemetaan lahan mengenai daerah rawan bencana. Nah, pada tahap kedua yaitu tahap kesiapsiagaan. Pada tahap ini melakukan perencanaan kontingensi dan peringatan dini. Dan pada tahap ini yang artinya adalah bencana tersebut akan terjadi. Nah, intinya alam akan menunjukkan tanda-tanda atau sinyal bahwa bencana tersebut akan terjadi. Nah, seperti contohnya yaitu bencana gempa mungkin akan menunjukkan atau menunjukkan ciri-ciri seperti suara gemuruh. Dan pada bencana gunung meletus, ciri-cirinya yaitu hewan-hewan yang berada di gunung akan turun ke daerah atau ke rumah-rumah warga. Nah, pada tahap ketiga yaitu tahap tanggap darurat. Nah, pada tahap ini yang artinya kejadian
bencana tersebut sudah terjadi atau sedang terjadi. Nah, pada tahap ini kegiatan yang bisa dilakukan yaitu hanya menyediakan bantuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menangani bencana, dalam penanggulangan bencana tersebut. Nah, lalu yang terakhir yaitu tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Nah, pada tahap ini artinya bencana tersebut telah terjadi atau dilakukan setelah terjadinya bencana. Nah, kegiatan yang dilakukan pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi yaitu mengevaluasi bencana dan pemulihan atas bencana tersebut. Nah, pada kegiatan inti dari tahapan ini yaitu seperti bantuan darurat, seperti mendirikan pos komando, pos tenda-tenda atau pos penampungan, dapur umum, bahkan mendirikan pos kesehatan atau pos koordinasi. Strategi mitigasi bencana yang pertama adalah melakukan pemetaan, dilakukan sebagai acuan dalam membentuk keputusan antisipasi kejadian bencana. Hal yang kedua yaitu melakukan pemantauan. Hal ini dilakukan untuk memudahkan dalam penyelamatan apabila akan terjadi bencana yang akan datang atau bencana yang telah terjadi sebelumnya. Kemudian yang ketiga yaitu penyebaran informasi. Hal ini dilakukan melalui media cetak atau pada media elektronik. Nah, penyebaran informasi ini berupa cara penanganan atau cara mitigasi bencana alam dan upaya-upaya atau tindakan-tindakan yang harus dilakukan pada saat terjadinya bencana alam tersebut. Yang keempat yaitu melakukan sosialisasi. Nah, pada tahap sosialisasi ini biasanya dilakukan oleh aparat pemerintah kepada masyarakat yang mengalami keterbatasan dalam mempunyai atau mencari informasi mengenai bencana alam atau proses mitigasinya. Nah, maka pada sosialisasi ini dilakukan penyuluhan informasi bencana alam dan mitigasinya. Yang kelima yaitu melakukan peringatan dini, yaitu memaparkan hasil dari pengamatan atau evaluasi bencana seperti memaparkan hasil pemetaan daerah rawan bencana kepada masyarakat. Lembaga-lembaga penanggulangan bencana yang pertama ada BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Badan Nasional Penanggulangan Bencana adalah sebuah lembaga pemerintahan yang bergerak dalam bidang melakukan penanggulangan bencana sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Nah, tugas BNPB yaitu yang pertama melakukan perencanaan dan pelaksanaan penanganan bencana. Yang kedua yaitu menetapkan standarisasi penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan. Nah, lembaga yang kedua yaitu BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Nah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini merupakan lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerah, provinsi, maupun kabupaten atau kota. Nah, tugas dari BPBD yaitu melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah atau di kawasan provinsi maupun kabupaten atau kota. Yang ketiga yaitu ada lembaga Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG. Nah, lembaga ini
berada di lingkungan Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Nah, tugas dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi ini adalah melaksanakan perumusan kebijaksanaan, standarisasi, bimbingan teknis, dan evaluasi bidang vulkanologi dan mitigasi bencana alam geologi. Yang keempat ada PMI, Palang Merah Indonesia. Lembaga ini adalah suatu organisasi perhimpunan nasional di Indonesia yang bergerak dalam bidang sosial kemanusiaan. Nah, tugas dari PMI ini yaitu melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan melakukan pelatihan pertolongan pertama untuk sukarelawan, kemudian melakukan kesiapsiagaan bantuan penanggulangan bencana alam. Dan yang kelima yaitu Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau biasanya lebih dikenal dengan kata atau istilah Basarnas. Nah, Basarnas ini sendiri adalah lembaga pemerintahan yang bergerak di bidang pencarian dan pertolongan Search and Rescue or SAR. Nah, peran dari Basarnas dalam penanganan bencana yaitu melakukan upaya pencarian dan pertolongan saat terjadinya suatu bencana. Partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana yang pertama yaitu memberikan informasi kejadian bencana kepada BPBD setempat atau instansi terkait penanggulangan bencana alam. Yang kedua yaitu melakukan evakuasi mandiri apabila belum mendapatkan pertolongan dari aparat pemerintah atau lembaga pemerintahan. Yang ketiga yaitu melakukan kaji cepat dari dampak bencana alam yang terjadi. Dan yang keempat yaitu berpartisipasi dalam respon tanggap darurat sesuai dengan bidang keahliannya. Nah, itu saja penjelasan yang bisa saya sampaikan di dalam video ini mengenai materi mitigasi bencana alam. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.